Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngoding? Bertemu lagi di channel kita hari ini, di channel Ngilmu Ngoding. Hari ini kita akan belajar mengenai masih di pelajaran Golang. Sekarang adalah belajar Golang yang part 4 atau keempat, di mana kita akan belajar kondisional, fungsi kondisional, di mana di sana akan ada if condition dan juga switch case condition. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal atau yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya, pelajaran kali ini mungkin bisa jadi untuk merefresh apa itu sebenarnya kondisi if dan bagaimana cara kita menggunakan kondisi case atau switch case. Baik, sebelum itu mungkin saya mengajak teman-teman sobat ngoding semua di sini untuk ramai-ramai subscribe channel Ngilmu Ngoding di YouTube, atau juga bisa add di Facebook Ilmu Ngoding, atau juga bisa memfollow Instagram Ngilmu Ngoding. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja tidak berlama-lama. Di sini saya sudah menyiapkan apa yang akan kita pelajari ke depannya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti kelas belajar Golang dari mulai yang pertama sampai ketiga kemarin, maka bisa dibuka kembali bukan notepad tapi Visual Code Studio editornya. Di sana teman-teman bisa melanjutkan di file yang sama, tentu saja di main.go, atau terserah nama filenya apa yang teman-teman buat di lokal teman-teman bisa buka itu, kemudian kita sama-sama kembali belajar sekarang. Di sini dalam kesempatan ini saya sudah mencoba untuk membuat apa yang akan kita belajar sekarang. Di sini kita akan belajar menggunakan if conditional, dan di sini juga ada nanti kita menggunakan switch. Oke. If conditional itu dipakai ketika kita ingin membuat sebuah pemisalan di dalam sebuah codingan. Kenapa sih harus ada pemisalan? Ya tentu saja memang pasti ketika kita ngoding akan ada kondisi tertentu yang mengharuskan kita membuat kondisi if else, atau kita sebutnya if else condition, seperti itu. Misal ya, contoh sederhana, jika kita membuat sebuah perhitungan di dalam sebuah coding, misal jika A ditambah B sama dengan hasilnya adalah 20, maka akan melakukan perintah C. Tapi jika A ditambah B hasilnya adalah 30, maka lakukan perintah D. Seperti itu. Jadi sesuatu hal atau fungsi ketika kita mendeskripsikan tujuannya, kalau misalnya A ditambah B sama dengan 20, maka kita akan mengeksekusi perintah C. Tapi kalau A ditambah B sama dengan 30, maka kita akan mengeksekusi perintah D. Nah, ini kan ada dua kondisi. Nah, kita bisa menggunakan if else untuk menerapkannya seperti itu. Contohnya di sini. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada variabel di sana. Variabel di sana kita set dia boolean ya, karena di sini value-nya adalah boolean, yaitu true. Kemudian saya buat kondisi seperti ini. Jika if di sana itu berarti jika di sana itu nilainya true. Kalau dia true nilainya, maka kita akan ngeprint di sana true, mengambil variabel ini. Tapi jika sebaliknya, jika di sana itu tidak true atau false, maka kita akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Teman-teman bisa tulis dulu di dalam
editornya masing-masing. Terus kalau udah kita bisa compile seperti ini. Kita langsung ketik go, run, main, go. Oke. Nah, di sini keluar kondisinya, di sana true. Dia masuk ke kondisi yang if. Karena di sana memang true, kita set nilainya. Oke. Bagaimana jika di sana kita ganti false? False. Kita save, terus kita lakukan lagi go, run, main, go. Nah, di sana tidak false, artinya dia masuk ke dalam kondisi yang bawah. Di sana tidak false, seperti itu. Oh, kalau pakai tidak bingung ya mungkin ya. Yaudah, kita tutup ini, kita save, coba kita jalankan lagi go, run, main, go. Di sana false. Nah, dia masuk ke kondisi yang bawahnya. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya kan. Kalau misalnya kita set di sininya false, maka dia akan masuk ke kondisi else. Tapi kalau di sininya tadi true, dia masuk ke kondisi if yang di atas ini. Jadi kita bisa di dalam golang kita bisa menggunakan if else condition seperti ini. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam switch case condition. Di sini selain menggunakan if else, kita bisa menggunakan switch case condition. Apa itu switch case condition? Switch case condition dipakai sekiranya di dalam permisalan itu kita ada banyak kondisi. Misalkan kalau di sini contohnya lampu ya, warna lampu. Di sini misalnya warna lampu kuning, maka if case sama dengan hijau, berarti kuning nggak masuk kan. Kalau dia di sini lampunya nanti kita set hijau, dia akan ngeprint jalan. Tapi kalau dia kuning, nanti dia akan ngeprint apa gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan eksekusi dulu. Teman-teman di sini bisa lihat gimana cara kita melihat sintaks ini berjalan. Go, run, main, go. Oke. Di sini dia nggak ngeprint apa-apa nih, kosong. Benar nggak sih kondisinya? Lamp sama dengan kuning, lampu variabel lamp kita kasih value-nya kuning. Switch lamp, kita mau ganti nih lamp. Case hijau, kalau dia hijau dia jalan artinya. Tapi di sini kuning, sementara kita cuma define-nya hijau. Apakah dia bisa jalan? Tentu dia nggak ketahuan kan dia mau kemana nih, karena value kuning belum kita definisikan di sini. Coba ya kita bikin ya case kuning ya. Case kuning. Nah, di sini kita siap. Terus di sini misal kita hijau, kuning, ada apa lagi warna? Merah ya. Merah. Di sini berhenti. Oke. Sekarang coba kita lakukan lagi go, run, main, go. Nah, di sini siap yang keluar. Siap karena lampnya adalah kita sudah mendefinisikan sebelumnya, yaitu warnanya kuning. Jadi ketika dia kuning dan dia ketemu dengan case kuning, otomatis dia akan mengeluarkan siap. Bagaimana kalau kini kita ganti merah? Oke, ini kita ganti merah, kita compile lagi. Akan keluar berhenti. Kalau dia merah, di sini dia akan ke kondisi merah, di mana dia akan print kata berhenti. Kalau di sini kita ganti hijau, otomatis dia akan ngeprint kata jalan. Jadi kurang lebih seperti switch case. Oke. Dari sini teman sudah lebih paham ya fungsi if dan switch case. Nah, di sini ada saya kasih satu contoh lagi. Di sini ada calculation yang kita punya variable calculation 10 integer. Di sini ada kondisi switch case juga, di mana case kalkulator kurang dari 20, maka dia akan ngeprint cal is less than 20. Oke. Kalau dia kurang dari sama dengan 10, dia akan ngeprint calc is less than 10. Kalau dia kurang dari sama dengan 5, maka dia ngeprint calc is less than 5. Oke, ini kita coba dulu ya, jalanin ya hasilnya seperti apa. Kita jalanin. Nah, di sini calc is less than 20 hasilnya. Calc is less than 20. Di sini dia kalau dia kurang 10, dia pertama kali case-nya kita definisikan adalah kurang dari 20.
10 kurang dari 20 nggak? Oh ternyata kurang, akhirnya dia ngeprint yang ini dan dia berhenti sampai sini. Kalau kita lihat kondisi selanjutnya, calc kurang dari 10 atau sama dengan 10. Di sini calcnya 10, harusnya ini tereksekusi juga ya kan? Soalnya angka ini adalah 10. Kalau dia masuk ke kondisi ini benar nih, 10 kurang dari 20. Tapi kalau kita lihat kondisi yang kedua, calc kurang dari sama dengan 10, harusnya dia masuk sini juga. Nah, di Golang dia membaca hal yang pertama kali dia lakukan itu apa? Yang pertama kali dia dapat saat dia jalan mengidentifikasi calc ini 10, terus dia mengidentifikasi kalau 10 kurang dari 20, maka dia otomatis akan mengeksekusi ini. Nah, di dalam Golang ada kondisi kita bisa menyebutnya fault rock. Fault rock ini artinya ketika dia sudah mengeksekusi ini, terus kita ada menambahkan fault rock, otomatis dia akan coba mengulang switch lagi tanpa kondisi yang sudah awal dieksekusi. Jadi nanti dia akan ngeprint dua nih teman-teman. Dia pertama akan ngeprint ini karena keduanya dia akan ngeprint yang ini. Kenapa dia ngeprint ini? Karena kalau di kondisi yang ini dia juga memenuhi, karena di sini 10, di sini calc kurang dari sama dengan 10, harusnya di sini ngeprint juga seperti itu. Coba kita buktikan ya. Ada kondisi namanya fault rock. Di sini kita run dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia ngeprint dua kali nih. Calc is less than 20, calc is less than 10. Jadi dua kondisi ini dia memenuhi, akhirnya dia print dua-duanya. Dengan catatan kita menambahkan fungsi fault rock di dalam salah satu case. Kalau kita tanpa fungsi ini, ketika dia sudah menemukan, misalkan ini kita tutup lagi, kita komen fungsinya, terus dia masuk ke kondisi ini, sudah selesai, habis, dia nggak akan ngeprint yang ini. Tapi kalau fault rock kita hidupkan, dia pertama kali eksekusi ke sini dia ngeprint, terus dia ketemu fault rock, dia ngulang lagi ke switch, tapi dia ngulangnya tanpa ke sini lagi. Dia cari yang memenuhi yang lain, case yang lain ada nggak yang memenuhi, kalau ada dia ngeprint juga. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini mungkin jika ada kebutuhan bisnis seperti itu, teman-teman bisa gunain fault rock seperti itu. Baik, sampai sini mungkin sudah cukup ya. Kalau memang dari teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman bingung, bisa tulis juga di kolom komentar. Atau kalau teman-teman dirasa bermanfaat video ini, teman-teman bisa share di sosial media teman-teman dan kasih tahu video ini ke mereka. Seperti itu. Terima kasih. Bye bye.